tokoh yang paling ditakuti istana saat ini adalah Habib Rizik. Jadi menurut saya ada beberapa hal kenapa Habib Rizik seharusnya dirangkul, bukan dimusuhi. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuma itu kasusnya. Umat Islam banyak yang mengharap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kepemimpinan, keberanian, dan kepiawaian Anies dalam mengambil kebijakan dan berkomunikasi menjadi magnet utama dirinya maju di Pilpres 2024. Habib Rizik Syihab bisa disebut tokoh yang menggerakkan aksi 212 untuk mendukung Anies. Jutaan manusia yang memenuhi kota Jakarta waktu itu akhirnya berhasil menggagalkan Ahok untuk jadi gubernur. Padahal Ahok didukung dana melimpah, istana, dan banyak partai besar. Maka jangan heran kalau ada tokoh yang menyatakan bahwa tokoh yang paling ditakuti istana saat ini adalah Habib Rizik. Disampaikan kepada Bapak Panglima Daerah, sekali lagi, kalau sampai kami dikhianati, kami akan dapat 10 kali lipat. Jangan heran pula, sebelum Habib ke Saudi, ia dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan. Sekitar tahun 2015, saya hadir di pertemuan kelompok yang menamakan dirinya Islam Moderat di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, seorang pembicara mengemukakan hasil surveinya tentang siapa tokoh yang paling ditakuti di Indonesia. Jawabannya adalah Habib Rizik. Habib memang telah dijalimi oleh istana dan pendukungnya. Organisasinya dibubarkan tanpa pengadilan. Pemerintah melarang aktivitas FPI. Pengawalnya, 6 pemuda Islam, dibunuh dan kini ia dan kawan-kawannya mendekam di jeruji besi. Habib diadili tanpa jelas kesalahannya. Kasus kecil kerumunan dan soal swab tes COVID-19. Ia dikriminalkan. Dalam sidang pengadilan, Habib dengan bagus sekali membantah semua argumen dari jaksa. Jaksa pun keteteran membantah argumen Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang ditakuti istana kepada Habib? Kata-katanya, orasinya. Ya, kata-kata Habib bagaikan sihir, sehingga orang sulit membantahnya. Argumen-argumennya yang kokoh dan keteguhannya dalam Islam menjadikan istana ketakutan. Kata-katanya dapat menggerakkan orang. Hari ini sedang berlangsung sidang banding untuk kasus Habib. Banyak orang berdoa untuk kebebasannya, tapi kita tidak tahu vonisnya karena hakim di Indonesia kadang-kadang menyerah bila ada tekanan penguasa. Habib tentu berduka, terutama karena pemerintah membubarkan FPI. Organisasi massa harusnya dibubarkan lewat pengadilan, tapi FPI tidak. Ia hanya dibubarkan oleh keputusan sejumlah menteri. Tentu, keputusan menteri itu sepengetahuan presiden. Kita ingat tokoh PDIP dalam acara ILC mendorong pembubaran FPI. Alasannya karena dalam ADART-nya tercantum kata khilafah. Padahal arti khilafah di situ adalah kerjasama negeri-negeri Islam. Tapi para pembenci habaib enggak mau tahu mereka punya target membubarkan FPI.
Organisasi FPI adalah organisasi yang solid dan kader-kadernya militan dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkar di berbagai daerah. Dalam gerakannya, FPI seringkali bekerja sama dengan kepolisian dalam melancarkan aksinya. Sikap istana yang membenci Habib tanpa alasan ini menjadikan Fadlizon mengeluarkan pernyataan keras banyak genderuwo dan kaum Islamfobia di istana. Jokowi sendiri, bila kita telaah biografinya, maka ia tidak punya ilmu yang cukup dalam menilai Habib atau FPI. Ia tentu minta nasihat dan masukan dari orang-orang kepercayaannya di istana. Malangnya, orang-orang yang dekat Jokowi banyak yang Islamfobia. Bila Habib lancar dalam berbicara, Jokowi seringkali gugup dalam berkata-kata. Kelemahan Jokowi lainnya adalah ia suka mengingkari janji, sehingga ia sering menjadi olok-olokan di internet karena kebohongannya. Beberapa orang menasihatkan ada pertemuan antara Habib dan Jokowi untuk meredakan ketegangan politik. Tapi sayangnya, di kalangan istana sendiri nampaknya tidak mau ada pertemuan itu. Di kerangkengnya Habib menunjukkan istana dan pendukungnya takut kepada Habib Rizik. Bagi istana, berat bagi mereka menghadapi Habib bila ia bebas. Istana takut ada aksi lagi yang digerakkan seperti aksi 212, sebuah ketakutan yang berlebihan. Habib adalah seorang ulama yang ingin perdamaian, keadilan, dan kemakmuran di negeri ini. Memenjarakan dan memvonis dengan tindak pidana yang ia tidak lakukan berarti kezaliman yang luar biasa kepada Habib. Dan Allah yang Maha Kuasa suatu saat akan menghinakan sang penzalim. Gusti Allah emboten sare, wallahu azizun hakim. Oleh Nuim Hidayat, anggota MIUMI, DDII, dan MUI Depok. Sekali lagi, kalau sampai kami dikhianati, kami akan datang 10 kali lipat seperti saat ini. Sekarang kita minta komitmen dari pangdam saya, yaitu Mayor Jenderal Teddy Sampur. TNI dan Sampur. Kibarkan semua bendera Allah. Kibarkan merah putih. Sampur. Sampur. Pokoknya kita cinta Indonesia tidak? Cinta Indonesia tidak? Yang nyanyi Indonesia Raya.